Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, terutama pembahasan yang berkaitan dengan dunia edukasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas suatu tema, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Bagi sebagian kita yang kemungkinan besar itu berprofesi sebagai seorang pendidik, bisa jadi seorang guru, instruktur, coach, ataupun dosen, sudah tidak asing lagi dengan istilah tujuan pembelajaran ini. Yang mana tujuan pembelajaran ini merupakan suatu sikap yang akan meraih suatu kompetensi yang telah dicanangkan. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran, maka ada beberapa manfaat yang bisa kita petik, di mana manfaat yang pertama dari adanya tujuan pembelajaran ini adalah dalam rangka memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, sehingga para peserta didik akan dapat melakukan suatu perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Ini adalah manfaat dari tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya tujuan pembelajaran itu adalah untuk memudahkan seorang pendidik mengadakan penilaian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah memudahkan seorang pendidik untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Dan manfaat yang keempat dari adanya tujuan pembelajaran adalah untuk membantu memudahkan seorang pendidik dalam menentukan kegiatan belajar dan juga media pembelajarannya. Nah, itu semua adalah manfaat dari adanya tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah kita berbicara tentang manfaatnya, maka kita juga alangkah baiknya untuk memahami tentang komponen-komponen yang ada manakala kita menyusun format tujuan pembelajaran. Nah, komponen-komponen tersebut itu yang pertama bahwa di dalam komponen ini harus mengungkapkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung dan memberikan pengetahuan berupa apa saja keterampilan ataupun kemampuan yang harus dikuasainya. Ini komponen pertama. Kemudian komponen yang kedua yaitu adanya panduan yang jelas tentang parameter adanya rendah dan tinggi dari suatu
tujuan pembelajaran yang diraih. Ini yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adanya panduan berupa masalah ataupun hambatan yang dapat muncul manakala pembelajaran dilaksanakan. Itulah komponen-komponen manakala kita menulis format tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu sendiri ada beberapa klasifikasi di dalamnya, yang mana klasifikasi dari tujuan pembelajaran itu, yang pertama itu adalah ranah kognitif. Pada ranah ini atau pada ranah kognitif ini, tujuan pembelajaran itu fokus tentang aktivitas intelektual yang bermuara dari pengetahuan dengan level-levelnya hingga ke level atas, yaitu evaluasi. Nah, pada ranah kognitif ini terdapat beberapa level lagi, yaitu yang pertama itu adalah level knowledge atau pengetahuan, yang mana pada level knowledge ataupun pengetahuan ini peserta didik itu dituntut untuk bisa mengingat ataupun menghafal suatu materi pembelajaran. Pada level knowledge ataupun pengetahuan ini, peserta didik juga diberikan tantangan untuk dapat menjelaskan kembali tentang pengetahuan yang telah diterima sebelumnya. Ini level pertama dari ranah kognitif. Kemudian level yang kedua yaitu level comprehension atau istilahnya adalah pemahaman. Di mana dalam level pemahaman ataupun comprehension ini, peserta didik haruslah memiliki kemampuan dalam melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan juga menjelaskan dengan cara mereka sendiri tentang pengetahuan yang telah pernah diterima sebelumnya. Ini level kedua. Kemudian level ketiga dari ranah kognitif itu adalah level application ataupun penerapan, yang mana di dalam level penerapan atau application ini akan menguji keahlian dari seorang peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini level ketiga dari ranah kognitif. Kemudian level yang keempat yaitu level analysis atau analisis, yang mana ini merupakan suatu kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh seorang peserta didik dalam mempraktekkan segala pengetahuan yang diraihnya untuk membuat solusi dari berbagai persoalan yang muncul. Ini yang keempat. Kemudian level yang kelima dari ranah kognitif itu adalah level sintesis, yang mana pada level sintesis ini
Keahlian dari seorang peserta didik itu merupakan sesuatu untuk dapat menghubungkan dan juga memadukan berbagai kemampuan dan aspek dari pengetahuan untuk dijadikan suatu pengetahuan baru. Ini level kelima. Kemudian level keenam masih dalam ranah kognitif, yaitu level evaluation atau evaluasi. Yang mana pada level evaluasi ini, keahlian dari peserta didik itu akan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan ataupun pengetahuan yang telah dimilikinya. Ini adalah level-level yang ada pada ranah kognitif. Selanjutnya kita melanjutkannya ke yang kedua, yaitu pada ranah afektif. Kalau yang pertama tadi adalah aspek kognitif, sekarang adalah ranah afektif atau ranah yang fokus pada sikap dan perilaku. Ranah afektif ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan perilaku, dengan minat, penghargaan, dan adaptasi mental sosial. Di dalam ranah afektif ini pun ada beberapa level, seperti tadi pada level kognitif. Nah, untuk level dari ranah afektif ini, yang pertama itu adalah level kemauan menerima. Yang mana kemauan menerima ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengamati suatu fenomena dan mampu menerima secara lapang seperti halnya kemauan menerima pendapat orang lain. Ini adalah level pertama dari ranah afektif. Kemudian yang kedua, itu levelnya, itu adalah level yang merupakan suatu kemampuan dalam menanggapi. Nah, dalam kemampuan menanggapi ini, peserta didik itu akan memiliki kemampuan manakala peserta didik ini ikut secara aktif dalam berbagai acara ataupun event. Kemampuan ini terutama dalam sisi yang sering kita fokuskan pada perilaku inisiatif. Ini adalah level kedua dari ranah afektif. Kemudian ranah yang ketiga atau level yang ketiga dari ranah afektif itu adalah level berkeyakinan. Yang mana level berkeyakinan ini merupakan suatu penerimaan dari peserta didik terhadap sistem nilai tertentu dalam diri masing-masing individu. Ini level ketiga. Kemudian level keempat dari ranah afektif itu adalah level tentang penerapan suatu hal yang disebut dengan penerapan karya. Di mana dalam penerapan karya ini seorang peserta didik
itu akan dapat melakukan suatu dan menerima suatu pengakuan pada sistem nilai yang bersifat subjektif pada sebuah karya. Dan level yang kelima pada ranah afektif ini adalah level tentang ketekunan dan ketelitian. Yang mana pada level ketekunan dan ketelitian ini, peserta didik yang telah memiliki sistem nilai akan dapat berkomitmen, terutama tentang apa yang telah diyakininya. Itu tadi beberapa level yang ada pada ranah afektif atau yang berhubungan dengan sikap dan perilaku. Selanjutnya yang ketiga, setelah tadi yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotor. Pada ranah psikomotor ini, tujuan pembelajaran itu berhubungan dengan keterampilan yang memiliki karakter konkret, fisik atau motorik. Ini pun ada beberapa levelnya. Seperti yang pertama, level persepsi. Yang mana dalam level persepsi pada ranah psikomotor ini merupakan hal yang berhubungan dengan cara pemakaian indera saat melaksanakan suatu kegiatan ataupun aktivitas. Ini adalah level pertama pada ranah psikomotor. Kemudian yang kedua, itu adalah level kesiapan. Yang mana hal ini berkaitan dengan kesanggupan dalam melaksanakan suatu hal seperti yang dimaksud oleh banyak orang, yaitu kesiapan dari aspek mental, kemudian kesiapan pada aspek fisik, kesiapan dari aspek pikiran, dan sebagainya. Ini adalah level kedua, yaitu level kesiapan dari ranah psikomotorik. Kemudian level yang ketiga dari ranah psikomotor itu adalah level mekanisme. Yang mana pada level mekanisme ini merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan performa respon dalam sebuah kebiasaan. Ini yang ketiga. Kemudian level keempat, masih pada ranah psikomotor, adalah level respon terbimbing. Di mana pada level respon terbimbing ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara menduplikasikan ataupun meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang lain dan melakukannya dengan identik. Ini level keempat. Kemudian level kelima, masih pada ranah psikomotor, yaitu level kemahiran. Yang mana level kemahiran ini sangat berhubungan dengan keterampilan pada kinerja pada aspek-aspek gerakan motorik. Level keenam yaitu level adaptasi. Yang mana level adaptasi ini sangat berkaitan dengan keterampilan yang telah ada dan berkembang pada masing-masing individu.
Sehingga peserta didik itu dapat mentransformasikan setiap gerakan yang ada dengan keadaan ataupun kondisi tertentu. Itu level ke-6 pada ranah psikomotor. Dan level ke-7 yaitu originasi. Yang mana level originasi ini sangat berhubungan dengan metode untuk membuat gerakan baru yang diadopsi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Inilah sedikit pembahasan kita tentang tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan semakin mempertebal wawasan kita, terutama pada ranah dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.